Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kita dari kelompok C1 D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan hormon progesteron. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan belajar apa sih sebenarnya hormon progesteron itu dan juga dari mana asal hormon progesteron ini sendiri dan juga bagaimana fungsi hormon progesteron bagi tubuh. Nah, penasaran kan teman-teman? Jadi, stay tune dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Belajar apa aja sih hari ini? Oke teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan ada dua hal yang kita fokuskan. Nah, yang pertama adalah kita akan mengetahui apa sebenarnya hormon progesteron itu. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari tentang pemeriksaan hormon progesteron itu sendiri. Mulai dari cara kerjanya, metodenya, juga nanti kita akan lihat video dari teman-teman kita mempraktekkan pemeriksaan hormon progesteron itu. Nah, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam lab. Jadi teman-teman, segala kegiatan kita mulai dari pembelajaran dan juga praktikum itu semuanya dilakukan di dalam lab. Jadi kita supaya bisa melihat secara jelas dan juga melakukan secara langsung praktikum dari teori yang diberikan. Oke teman-teman, kita ambil dulu papan tulisnya di sini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini ialah salah satu hormon yang memiliki peran penting dalam siklus menstruasi dan dalam menjaga kehamilan pada tahap-tahap awal atau trimester pertama. Bersama dengan hormon estrogen, hormon ini juga dikenal sebagai hormon seks wanita. Nah, hormon ini tuh paling banyak dihasilkan oleh corpus luteum di ovarium selama paruh kedua siklus menstruasi. Nah, hormon ini juga bisa dihasilkan oleh plasenta loh teman-teman pada saat seorang wanita hamil. Jadi plasenta menghasilkan hormon progesteron juga. Kemudian juga ada sedikit dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, fungsi dari hormon progesteron sendiri antara lain salah satunya adalah membantu siklus dari menstruasi. Jadi buat teman-teman nih yang lagi menstruasi, nah itu ada fungsi dari progesteron, ada bantuan dari hormon progesteron. Nah, kemudian fungsi selanjutnya adalah membantu produksi ASI. Jadi ketika ibu hamil itu memproduksi ASI itu juga dibantu oleh hormon progesteron. Nah, kemudian last but not least itu adalah membantu proses ovulasi atau proses pembuahan ketika ada sperma yang bertemu dengan sel telur. Untuk pemeriksaan hormon progesteron, kita akan menggunakan metode pemeriksaan yaitu dengan menggunakan metode ELISA IDA. Ini gambarnya seperti yang teman-teman lihat, animasi dan juga bentuk nyatanya. Jikalau teman-teman ingin lihat bentuk aslinya dan menggunakannya, silakan bergabung dengan TLM Unisa di tahun ajaran selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi nanti kita akan lihat penggunaan elisalida ini untuk mengukur kadar progesteron yang ada di dalam tubuh manusia. Nanti akan teman-teman juga akan lihat bagaimana prosesnya yang akan dilakukan oleh teman-teman kita. Oke? Oke teman-teman, setelah kita mengetahui metode yang digunakan, kita harus tahu nih nilai rujukan ataupun nilai normal dari metode yang akan kita gunakan. Supaya kita tahu apakah hasil yang kita dapatkan itu tinggi, rendah, ataupun normal. Oke teman-teman. Nah di nilai normal ini ada 3 bagian. Ada wanita, kehamilan, dan pria. Nah pria nih teman-teman. Nah ternyata walaupun tadi si hormon progesteron ini disebut sebagai hormon seks wanita, nah ternyata pada pria juga diketahui dimiliki adanya hormon progesteron ini. Nah kita ketahui dulu, kita lihat dulu masing-masing dari nilai normalnya. Nah, untuk wanita ini ada fase folikular, itu nilai normalnya itu kisaran 0,1 sampai 1,5 nanogram per mililiter. Kemudian di fase luteal itu nilai normalnya kisaran 250 sampai 2.800 nanogram per desiliter. Nah, untuk pasca menopause itu ada di kurang dari 1,0 nanogram per mililiter. Kemudian pada fase kehamilan di trimester pertama itu kisaran 9 sampai 50 nanogram per mililiter.
Kemudian di trimester kedua itu ada di kisaran 18 sampai 150 nanogram per mililiter. Di trimester ketiga ada 60 sampai 260 nanogram per mililiter. Nah, di pria ini kurang dari 1,0 nanogram per mililiter atau kurang dari 100 nanogram per desiliter. Ini hampir sama seperti pasca menopause. Jadi memang ditemukan adanya hormon progesteron pada pria namun tidak sebanyak perempuan, teman-teman. Oke teman-teman, nah tadi kita sudah belajar nih tentang apa sih sebenarnya hormon progesteron itu, diproduksi di mana, kemudian fungsinya. Tadi juga kita sudah lihat metode pemeriksaannya itu menggunakan apa, dan juga nilai normal dari pemeriksaannya itu. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam inti. Kita akan melihat kakak-kakak kita dari TLM Angkatan 21 yang akan mempraktikkan langsung pemeriksaan hormon progesteron ini. Oke, disimak baik-baik ya. Siapkan peralatan flebotomi dan juga alat dan bahan untuk pemeriksaan progesteron. Di sini kita menggunakan kit reagen dari The Meditech. Lakukan pengambilan sampel darah. Itu yang samping kelihatan sekali. Sini. Iya. Jangan lah. Bismillah dulu ya Allah, semoga dapat kali ini, amin. Tidak. Kayaknya agak serong deh posisinya Nanda itu, venanya Nanda. Mantap. Dikit aja lah, kan percobaan doang kan. Tapi kan mau pakai ini. Oh ya, full saja Ririn. Mau pakai apa? Pakai itu kan sebelumnya. Oh. Oke, sudah. Sudah? Oh ya. Masuk ke dalam tahap analitik. Lakukan sentrifuge pada sampel darah untuk mendapatkan serum yang akan digunakan sebagai sampel pemeriksaan. Pipet sebanyak 25 mikron reagen standar dengan berbagai konsentrasi serta sampel serum untuk pemeriksaan secara duplo. Kemudian lakukan inkubasi selama 5 menit. Tambahkan 200 mikron konjugat enzim ke dalam masing-masing sumuran standar dan sampel. Tutup dengan parafilm dan inkubasi selama 60 menit agar reaksi berjalan optimal. Kemudian dibuang dengan cara dekantasi. Ditambahkan dengan 300 mikron washing buffer dan dicuci sebanyak 3 kali. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa antigen yang tidak berikatan. Kemudian dibuang kembali dengan cara dekantasi. Masukkan sebanyak 200 mikron substrat dan inkubasi selama 15 menit. Kemudian tutup dengan parafilm. Tambahkan sebanyak 100 mikron stop solution untuk menghentikan reaksi dan perubahan warna.
Kemudian baca dengan ELISA Reader. Lakukan setting pada ELISA Reader mulai dari penempatan well hingga tanggal pemeriksaan. Lalu klik open, kemudian masukkan well plat ke dalam ELISA Reader. Lalu klik close, kemudian tunggu alat melakukan running sample. Masuk ke dalam tahap pasca analitik. Hasil langsung dapat dibaca pada alat setelah alat selesai melakukan running sample. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar nih tentang apa sebenarnya hormon progesteron, diproduksi di mana, kemudian juga fungsinya. Kita juga sudah melihat tadi kita menggunakan metode apa saja untuk melakukan pemeriksaan progesteron, kemudian nilai normal dari pemeriksaan tersebut. Juga kita sudah melihat langsung proses pemeriksaan hormon progesteron. Ya teman-teman, terima kasih sudah membersamai kita dalam video kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan hal-hal terkait teknologi laboratorium medis, silakan bergabung bersama kita di Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, nun wal qalami wa ma yas'urun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bom nuklir diledakan